Berkat anugerah kebahagiaan dalam Allah Bapa yang mengasihi umat-Nya, menyertai kita Selasa 25 Februari 2025. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala sumber berkat, kepadamu kami datang memohon urapan kuasa Tuhan untuk memberikan kepada kami pengertian tentang firman-Mu yang memberi kebahagiaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Rut 2 ayat 4 hingga ayat 7. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, hari ini judul firman ini, sapaan yang membahagiakan. Ayat penekanan diambil pada ayat keempat, berkata, "Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, 'Tuhan kiranya menyertai kamu.' Jawab mereka kepadanya, 'Tuhan kiranya memberkati Tuan.'" Shalom. Senang sekali melihatmu di gereja hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap langkahmu dan membawa damai serta sukacita dalam hidupmu. Jika kita menerima sapaan yang baik, maka sukacita dan kedamaian akan menyertai hari kita. Sebaliknya, jika menerima sapaan buruk, maka kita akan merasakan kekesalan dan sakit hati sepanjang hari. Dalam pembacaan hari ini, Boas melakukan perjalanan ke daerah Moab dari Betlehem untuk melihat ladangnya yang sedang dalam masa panen. Setelah sampai di ladang, Boas menyapa pekerja-pekerjanya dengan sapaan, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Ini bukan sekedar ucapan, tetapi sebuah doa luar biasa yang disampaikan oleh Boas kepada para pekerjanya. Sapaan ini pastinya bukan hanya membahagiakan dan memberikan kekuatan baru kepada para pekerja, tetapi juga menghilangkan kelelahan, kepenatan, kepayahan dalam mengerjakan ladang sepanjang hari. Sapaan ini juga memperlihatkan keakraban antara Boas dan para pekerjanya. Terbangun dan terjalinnya hubungan yang luar biasa antara Boas dan pekerja adalah karena kedua pihak saling memperhatikan dan mengasihi. Tidak ada sikap dan perbuatan yang mendiskriminasi antara atasan
dan bawahan, tuan atau hamba. Hal ini terbukti dari balasan sapaan yang disampaikan oleh para pekerja. Tuhan kiranya memberkati tuan. Bagaimana pekerjanya juga menjawab dengan jujur tentang apa yang dilakukan oleh Rut di ladangnya. Boas menunjukkan bahwa pekerjanya bukanlah sekedar bawahan, tetapi rekan sekerjanya yang layak dihormati dan dihargai dalam kehidupannya. Ayat 9 dan 14. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita sebagai orang percaya diingatkan kembali dan diajak untuk menggunakan serta mengeluarkan kata-kata sapaan dari mulut kita yang memberkati dan membahagiakan orang lain, terutama membuat orang lain memuliakan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus karena perkataan dan sapaan kita. Sebuah penegasan dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Sebuah doa. Bapa dalam sorga, hari ini kami mau memperkatakan kata-kata yang memberkati orang lain. Tuntun dan bimbing kami agar memperkatakan kata-kata yang memberkati sesama dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.